Bab 2009 Lubuk Jiwa yang Terdalam. Melihat ekspresi serius Sonny, Pipi sedikit terkejut, namun dia tetap berkata, "Kakek, Jerry hanyalah seorang pemuda di bawah 30 tahun, tidak ada yang istimewa dari dia." Saat ini, Caroline berkata, "Biarkan aku yang bicara." Sonny memandang Caroline dengan penuh harap, dan Caroline berkata, "Dia adalah orang yang sangat istimewa." Istimewa. Sonny mengerutkan kening. Apa yang istimewa dari dia? Caroline kemudian melanjutkan, "Kakek, kamu juga tahu, aku sekarang sudah membangun bakat seni bela diri, dan sekarang aku juga seorang petarung alam transenden. Setelah membangkitkan seni bela diri, persepsiku sangat tajam. Aku merasakan aura yang sangat istimewa dari tubuh Jerry, dan aku tidak bisa melihatnya sama sekali jika itu petarung biasa, meskipun petarung alam transenden tingkat 9 puncak. Aku bisa merasakan bahaya dari pihak lawan, tapi aku hanya bisa merasakan aura unik dari tubuh Jerry. Dan aura unik ini menjadikannya seorang petarung. Berdasarkan persepsiku, dia adalah orang biasa yang belum sadar akan seni bela diri, ataupun dia adalah petarung yang sangat kuat sebagai perbandingan. Aku percaya pada yang terakhir." Bicara sampai di sini, wajah Caroline tampak sangat serius. Pipi memandang Caroline dengan heran setelah turun dari pesawat. Caroline berinisiatif mengundang Jerry untuk pergi bersama dan ingin merekrut Jerry bergabung ke dalam keluarganya. Dia awalnya mengira Caroline jatuh cinta kepada Jerry karena ketampanannya. Dan sekarang baru tahu ternyata bukan itu alasannya, tetapi karena Caroline merasa Jerry tidak sederhana, jadi dia ingin merekrutnya. Sonny juga tampak sangat gembira. Sebagai kakeknya Caroline, dia sangat kenal dengan cucunya. Biasanya dia tampak sangat bersemangat, tetapi dia sangat perhatian dan tidak pernah lengah di saat-saat kritis. Terlebih lagi, Caroline sekarang juga seorang petarung alam transenden yang telah sadar akan seni bela diri karena dia bilang Jerry kemungkinan besar adalah master yang kuat, maka pasti benar adanya. Seperti yang dikatakan Caroline, meskipun dia adalah seorang petarung alam transenden tingkat 9 puncak, dia masih bisa merasakan aura berbahaya dari tubuh lawan. Namun di dalam tubuh Jerry, dia tidak merasakan aura berbahaya apapun, hanya aura yang sangat aneh. Jika Jerry benar-benar seorang petarung, bukankah itu berarti tingkatan alam seni bela dirinya kemungkinan besar adalah alam surgawa? Kali ini, Caroline berkata lagi, "Selain itu, ada alasan lain yang membuatku curiga bahwa dia adalah seorang petarung, yaitu ada pengikut di sampingnya, yang tampak lebih muda darinya dan memancarkan aura yang sangat menakutkan. Hanya menatapnya saja membuatku merasa seperti terjatuh ke dalam jurang." Meskipun itu benar-benar master alam transenden tingkat 9 puncak, aku juga tidak pernah merasakan perasaan seperti ini. Tekanan dari lubuk jiwa yang terdalam masih bisa aku rasakan dengan sangat jelas. Master muda yang tangguh ternyata hanya seorang pengikut Jerry. Ini menunjukkan bahwa identitas Jerry benar-benar luar biasa. Wajah Sonny tiba-tiba penuh dengan kegembiraan. Dua master muda di bawah 30 tahun, salah satu dari mereka memancarkan aura seni bela diri yang menindas, sementara aura yang lainnya ditekan, tapi dia bisa membuat master itu mengikutinya. Ini sudah cukup untuk menunjukkan kemampuan dan latar belakangnya tidak kecil. Sonny bertanya lagi, "Caroline, pemuda di lift yang baru saja kamu lihat benar-benar Jerry?" Caroline menggelengkan kepalanya, "Aku juga tidak yakin, aku baru saja melihat punggungnya, dan sosok yang terlintas itu benar-benar mirip dia." Pipi yang hanya diam saja, memandang Sonny yang sedang bersemangat, dan sebuah ide berani tiba-tiba muncul di benaknya. Mungkinkah? Caroline juga menyadari sesuatu saat ini, matanya langsung melebar, dia menatap Sonny dan berkata, "Kakek, jangan-jangan kamu berpikir kalau Jerry yang menemui kita di pesawat adalah tetua keempat yang baru saja dilantik oleh Dewan Tetua?" Sonny tertawa keras dan tidak menjawab pertanyaan Caroline, tapi malah berkata dengan riang, "Ayo kita turun dulu." Pipi dan Caroline mengikuti Sonny turun ke bawah. Saat mereka keluar dari gedung, mereka melihat lautan manusia di bawah. Orang-orang yang hadir semuanya adalah orang-orang penting di Zhongzhou dan di sekitar mereka masing-masing diikuti oleh beberapa master dengan aura yang menakutkan. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada puncak Hotel Zhongzhou. Namun Hotel Zhongzhou dikenal sebagai puncak Zhongzhou, tingginya ratusan meter dan saat malam hari, dengan mata telanjang tidak dapat melihat apapun sama sekali. Meski begitu, orang-orang ini masih tinggal di sini, memandang ke arah puncak Zhongzhou. Pada saat yang sama,
Puncak Zongsu. 15 petarung dengan aura menakutkan sedang menatap seorang pemuda yang berdiri dengan kedua tangan di belakang punggung. Apakah kamu adalah tetua keempat yang dilantik oleh Dewan Tetua? Chendi memandang Jerry dan bertanya dengan cemberut. Beberapa orang lainnya juga menatap Jerry, memandangnya dengan tatapan sembrono. Meskipun mereka sudah tahu bahwa tetua keempat Dewan Tetua adalah seorang junior yang sangat muda, mereka masih sangat terkejut saat melihat Jerry dengan mata kepala sendiri. Seseorang yang begitu muda, bahkan belum berusia 30 tahun, sudah menjadi orang yang sukses di puncak dunia sekuler, memang luar biasa. Jerry tidak menanggapi Chendi, tetapi melirik ke semua orang, kemudian ada ekspresi dingin di sudut mulutnya dan dia berkata, kalian 5 keluarga seni bela diri kuno benar-benar melakukan tindakan besar, 5 petarung alam surgawa tingkat kedua tahap akhir, 5 petarung alam surgawa tingkat kedua puncak dan 5 orang juru bicara dari keluarga seni bela diri kuno di Zongsu, apakah berencana untuk menyerangku? Joseon mendengus dingin, bocah, kamu tidak cukup memenuhi syarat untuk membuat kami begitu banyak mengambil tindakan secara bersama. Jika kamu tahu diri, segera keluarlah dari Zongsu, mungkin kami akan membiarkanmu tetap hidup. Jika kamu tidak pergi, konsekuensinya akan sangat serius. Anton menyipitkan matanya, lalu menatap Jerry dan berkata, kalau di dalam tubuhmu tidak ada jiwa dewa iblis, kamu mungkin tidak akan berani melangkah ke sini, kan? Haza berkata dengan nada dingin, kenapa Mais bicara omong kosong dengannya? Bunuh saja dia. Hanya Cho yang menatap Jerry dengan mata menyala-nyala. Kepala keluarga Baker secara khusus memerintahkan dia melihat situasi untuk sementara waktu, dan keluarga Baker juga sudah mengatur agar para master keluarga datang kemari. Meskipun Jerry cukup beruntung bisa melarikan diri hidup-hidup hari ini, tapi saat master keluarga Baker tiba, Jerry tidak akan bisa melarikan diri lagi. Sepertinya hari ini aku tidak bisa membacakan aturan baru untuk petarung. Kalau begitu, aku akan menjatuhkan kalian dulu, kemudian baru mengumumkan aturan baru. Jerry berkata dengan santai, sama sekali tidak ada kesadaran bahwa dia dikelilingi oleh 15 master dari keluarga seni bela diri kuno terbaik di alam bawah bela diri kuno, dia malah berbicara secara provokatif. Dia tidak mengeluarkan aura seni bela diri sedikitpun, namun penampilannya yang tenang dan santai memberikan tekanan yang luar biasa pada semua orang di sana. Tekanan ini sepertinya datang dari lubuk jiwa yang terdalam. Bersambung. Bab 2010 meningkat pesat. Namun saat ini, sesosok bayangan samar-samar tiba-tiba muncul di atap Hotel Zongsu. Melihat orang yang datang, ekspresi Cho tiba-tiba berubah. Juru bicara dari keluarga besar lainnya juga memandang pria parubaya yang memegang botol anggur di tangan dengan ekspresi terkejut. Chendi memandang pria parubaya itu, lalu mengerutkan kening dan bertanya, Tian, kenapa kamu kemari? Tian, juru bicara keluarga Baker di Zongsu. Tian mengabaikan Chendi, dia langsung memandang Cho dan berkata, ikuti aku. Cho mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, aku tidak bisa pergi sekarang, kamu pergi dulu. Aku akan mencarimu setelah urusan di sini selesai. Tian mengambil botol anggur di tangan dan menyesapnya, lalu menatap Cho sambil berkata, aku adalah juru bicara keluarga Baker di Zongsu. Kamu tanpa izin dariku membawa 2 orang master keluarga Baker, apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya? Setelah mendengarkan kata-kata Tian, niat membunuh yang kuat melintas jauh di mata Cho, dia mengertakkan gigi dan berkata, Tian, keluargaku mengirimmu ke Zongsu bersamaku hanya sebagai cadangan saja, sebaiknya kamu sadar diri, ini bukan sesuatu yang bisa kamu ikut campur. Tian mendengus dingin, lalu memandang 2 master keluarga Baker di belakang Cho, lalu berkata dengan nada dingin, bagaimana dengan kalian? Apakah berencana untuk pergi bersamaku? Atau tetap tinggal di sini? Wajah kedua master keluarga Baker sama-sama terlihat jelek. Meskipun Tian adalah juru bicara keluarga Bekser di Zongsu, reputasi Tian di keluarga Bekser tidak terlalu baik. Semua orang mengira dia adalah sampah yang terjebak dalam cinta. Jika ayahnya Tian bukanlah kepala keluarga Baker, dia pasti sudah lama ditinggalkan oleh keluarga itu. Dan Tian juga dianggap sebagai tokoh besar di alam bawah bela diri kuno, karena dia memiliki lingkaran cahaya yang sangat mempesona di kepalanya, dan dia pernah menduduki peringkat nomor 1 di alam bawah bela diri kuno. Di alam bawah bela diri kuno, terdapat daftar jenius dan daftar surgawi.
Daftar jenius adalah daftar peringkat petarung muda di bawah usia 30 tahun. Daftar surgawi adalah daftar peringkat master alam surgawa yang berusia 40 tahun. Ini menunjukkan betapa berbakatnya Tian dalam seni bela diri, tetapi 5 tahun yang lalu, Tian meninggalkan seni bela diri demi seorang wanita dan menjadi sampah seni bela diri. Jenius bela diri yang pernah ditetapkan sebagai pewaris keluarga Baker telah runtuh dan menjadi lelucon di seluruh alam bawah bela diri kuno, dan hal ini juga mempermalukan keluarga Baker. Melihat dua master keluarga Baker tidak berjalan kemari, Tian menghela nafas dan berkata, "Sepertinya kalian akan memilih Cho. Kalau begitu, terserah saja, jika kalian mati, aku akan mengambil mayat kalian." Setelah mengatakan itu, tubuh Tian bergetar dan meninggalkan lantai puncak. Dari awal hingga akhir, pihak lawan tidak melirik Jerry sama sekali. Hal ini membuat Jerry semakin penasaran dengan Tian. Jerry merasakan bahwa tubuh Tian tidak ada aura seni bela diri. Ini berarti Tian hanyalah orang biasa. Tapi apa yang dikatakan Tian sebelum pergi sepertinya yakin bahwa orang-orang dari 5 keluarga seni bela diri kuno ini akan mati di sini. Brengsek. Beraninya dia mengutuk kita mati di sini. Berani sekali, seekor semut yang telah meninggalkan seni bela diri, atas dasar apa mengutuk kita? Setelah Tian pergi, Candy berkata dengan marah. Beberapa orang lainnya juga memasang wajah marah. Bocah, jika kamu pergi sekarang, kami bisa membiarkanmu tetap hidup. Saat ini, Cho tiba-tiba berbicara. Mendengar ini, Candy dan yang lainnya menjadi marah dan menuduh Cho, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu ingin membiarkan dia hidup, apakah kamu sudah bertanya kepada kami? Dia barusan sudah menolaknya dengan jelas, dan kamu masih ingin membujuknya. Apa kamu kira kita ini hanya hiasan? Cho mengabaikan beberapa juru bicara ini. Entah kenapa perkataan Tian masih membuat dia merasakan krisis yang kuat. Orang luar semuanya meremehkan Tian, tetapi sebagai anggota keluarga Baker, Cho tahu betul Tian adalah jenius bela diri yang sangat menakutkan waktu itu. Meskipun dia sudah meninggalkan seni bela diri sekarang, persepsi Tian masih tetap ada. Tian kemungkinan besar telah merasakan krisis dari Jerry, atau dengan kata lain, Tian telah merasakan teror jiwa dewa iblis di tubuh Jerry. Ini bukan alasan kenapa dia ingin membiarkan Jerry tetap hidup, tetapi karena pemimpin keluarga telah mengutus para master dari keluarga untuk datang ke Zhongzhou dalam semalam. Pemimpin keluarga ingin Jerry hidup-hidup. Meskipun dia tidak tahu alasannya, itu adalah perintah dari pemimpin keluarga dan dia harus mematuhinya. Jerry berkata, dengan ucapanmu ini, jika kamu sekarang bawa orangmu pergi, aku bisa melepaskan keluarga Baker. Kamu cari mati. Cho langsung marah. Candy berkata, Kak Cho, jangan buang waktumu. Dia bahkan berani menolak pemimpin Armin, jadi bagaimana mungkin dia direkrut olehmu? Joseon mencibir, bocah, jika kamu setuju untuk bergabung dengan aliansi pelindung, kami tidak akan berani melakukan apapun padamu. Tapi, kamu cari mati dan berani menolak pemimpin aliansi Armin hari ini, biarkan kami mengantarmu pergi. Jerry tidak berbicara, dia sudah mengaktifkan garis keturunan bengis. Garis keturunan bengis yang telah diubah oleh 3 darah dewa utama sekarang menjadi semakin kuat dan menakutkan. Aura bengis yang membuat jantung berdebar-debar memancar keluar dari dalam tubuhnya dan memenuhi udara. Pada saat ini, seluruh lantai puncak Hotel Zhongzhou diselimuti oleh aura bengis. Setiap orang yang ada di sana merasakan tekanan yang membuat hati mereka bergetar. Jerry berkata dengan nada dingin, hari ini, aku akan menggunakan darah kalian untuk menyatakan tatanan seni bela diri dunia baru kepada dunia. Ekspresi dari 15 master alam surgawa, termasuk 5 juru bicara, semuanya berubah drastis pada saat ini. Aura yang tiba-tiba dipancarkan oleh Jerry terlalu kuat. Aura ini tidak mungkin dikeluarkan oleh petarung alam surgawa tingkat pertama tahap awal. Bang! Kaki Jerry bergerak dengan ganas, sosoknya melintas dan langsung bergegas menuju para master alam bawah bela diri kuno. Bang! Sebelum sekelompok master alam bawah bela diri kuno bereaksi, terlihat seorang master alam surgawi tingkat kedua tahap akhir terbang langsung seperti bola meriam. Haza segera berteriak, Candy, kenapa kamu diam saja?
Cepat gunakan botol pengunci jiwa bocah ini pasti dirasuki jiwa Dewa Iblis, makanya bisa mengerahkan kekuatan yang begitu dahsyat. Tepat saat dia meneriakkan ini, Jerry menghempas terbang dua master alam surgawa tingkat kedua tahap akhir. Dan pada saat inilah semua orang kembali sadar, sekelompok master alam bawah bela diri kuno bergegas menuju Jerry. Pada saat ini, bahkan hati Jerry sendiri juga sangat terkejut. Sebelum dia datang kemari, tingkatan alam sudah mencapai terobosan. Namun, terobosan ini sangat berbeda dari sebelumnya. Dengan terobosan ini, dia merasa kekuatannya sudah meningkat pesat. Dan di saat benar-benar bertarung melawan Master Alam Surgawa tingkat kedua tahap akhir dan puncak, dirinya baru menyadari betapa besarnya peningkatan kekuatannya sendiri. Sekarang, apakah tingkatan alam seni bela diriku benar-benar hanya alam surgawa tingkat pertama tahap tengah? Bahkan Jerry sendiri mulai ragu. Setelah menerima pengingat dari Haza, Candy kembali sadar, segera mengeluarkan botol pengunci jiwa dan berteriak, "Simpan!" Bersambung.